Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis kembali, saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Hasan. Pak Agus, saya ingin bertanya tentang property tax. Saya ada properti di Australia, sudah di-declare di tax amnesty. Katakanlah 3M, sekarang mau saya jual. Taksiran sekarang 6-7M. Yang saya mau tanyakan, perjanjian pajak ganda antara Australia dan Indonesia itu bagaimana ya? Apakah sudah bayar di Australia masih juga harus bayar di Indonesia? Setahu kita di Indonesia kan kena 5% final saat jual properti di Indonesia. Apakah kita cuma bayar selisihnya kalau ada? Baik Pak Hasan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Kalau kita lihat di perjanjian penghindaran pajak berganda atau dikenal tax treaty antara Indonesia dengan Australia, di situ mengatur mengenai penghasilan dari keuntungan atas pengalihan harta. Nah itu atas penghasilan dari keuntungan pengalihan harta itu dikenakan di negara tempat harta itu berada. Nah, jadi dalam hal ini keuntungan penjualan properti yang berada di Australia maka dikenakan pajak di Australia. Nah, tapi di sini apabila Pak Hasan di sini merupakan subjek pajak dalam negeri. Ya. Karena subjek pajak dalam negeri ini maka atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu harus dilaporkan sebagai penghasilan di SPT tahunan PPH. Karena apa? Karena ketentuan perpajakan di Indonesia itu menganut konsepnya worldwide income. Jadi penghasilan yang diterima dari dalam maupun dari luar negeri itu merupakan penghasilan yang harus dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ya, jadi atas keuntungan dari penjualan properti yang diterima dari luar negeri itu maka wajib dilaporkan sebagai penghasilan. Nah, pengenaan pajak penghasilannya gimana? Ya, jadi digabungkan dengan penghasilan yang bersumber dari negara Australia, digabungkan dengan penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Nah, itu sebagai dasar perhitungan PPH terutangnya yang akan disampaikan di SPT tahunan PPH. Nah, tapi di sini ada pertanyaan Pak Hasan bahwa ada PPH yang dipotong oleh pihak luar negeri. Nah, jadi untuk PPH yang dipotong oleh pihak luar negeri itu seyogyanya dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang bagi PPH yang akan terutang di dalam negeri. Ya, jadi untuk aturan mengenai pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri itu diatur di aturan kita ya, diatur di PMK 192 tahun 2018 yang mengatur mengenai pelaksanaan atas pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri, yang mengharuskan wajib pajak dalam negeri untuk membandingkan mana yang pajaknya yang paling kecil yang diakui sebagai kredit pajak. Ya, jadi misalkan untuk penghasilan dari keuntungan penjualan properti ya, karena di sini kan kalau misalkan penjualan propertinya di Indonesia di dalam negeri memang berbeda ya. Untuk penjualan properti di Indonesia dikenai PPH final. Tarifnya 2,5% dari penjualan. Dia nggak melihat apakah itu keuntungannya berapa. Pokoknya dari penjualannya yang dikenakan 2,5%. Nah, tetapi apabila di sini penjualan properti itu berada di luar negeri, ya dari pertanyaan Pak Hasan, properti kan dari Australia, maka atas keuntungan penjualan properti ini dikenakan PPH tarif umum, ya dikenakan tarif pasal 17 yang ada yang sifatnya progresif. Nah, ini berbeda. Ya, apabila penjualan properti di dalam negeri yang mana dikenakan PPH-nya 2,5% dari nilai penjualan. Nah, sedangkan untuk properti di luar negeri itu dikenakan atas keuntungan penjualan ya, dan digabungkan ya, atas keuntungannya itu digabungkan dengan penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Nah, jadi saya kasih contoh ya, saya berikan contoh misalkan begini. Misalkan Pak Hasan menjual properti di tahun 2022 sebesar 7 miliar ya, mendapatkan keuntungan sebesar 4 miliar di Australia. Nah, maka yang dilaporkan di SPT tahunan PPH di Indonesia ya adalah keuntungan itu ya, keuntungan sebesar 4 miliar itu. Nah,
Jadi keuntungan 4 miliar itu digabungkan dengan penghasilan yang bersumber di Indonesia. Nah, misalkan ya, ada penghasilan dari dalam negeri ya, itu sebesar 2 miliar. Nah, 2 miliar ini sifatnya tidak final ya. Nah, maka total penghasilannya jadi 4 miliar ditambah 2 miliar, jadi totalnya 6 miliar. Nah, 6 miliar ini yang dikenakan tarif pasal 17. Nah, jadi untuk tarif pasal 17 ini ada layernya ya, karena dia bersifat progresif. Jadi ada lapisan pertama untuk penghasilan tahunan 0 sampai 60 juta per tahun dikenakan tarifnya 5% ya. Lapisan kedua untuk penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta per tahun itu dikenakan tarifnya 15%. Nah, lapisan ketiga itu ada penghasilan tahunan 250 juta sampai dengan 500 juta ya. Itu dikenakan tarifnya sebesar 25%. Nah, untuk yang lapisan keempat, itu untuk penghasilan tahunan 500 juta sampai dengan 5 miliar setahun, ya, itu dikenakan tarifnya 30%. Nah, lapisan yang terakhir, yang lapisan kelima ini, untuk penghasilan tahunan di atas 5 miliar, itu dikenakan tarifnya 35%. Nah, jadi pajak atas keuntungan yang dipotong di Australia misalkan sebesar 30% ya, misalkan. Nah, itu bisa diakui sebagai kredit pajak. Nah, jadi sisanya saja yang dibayarkan di Indonesia. Misalkan di Indonesia ternyata dikenakan penghasilannya totalnya tarif 35%. Nah, jadi sisanya saja yang 5%-nya itu yang dibayarkan di Indonesia seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Hasan dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.